khususnya warung makan kini berada di titik nadir akibat melambungnya harga minyak goreng dan hilangnya pasokan minyak kita di pasaran. Pasokan minyak kita di pasaran mengalami kenaikan harga bervariasi di atas harga eceran tertinggi dan pedagang memang mau tidak mau menjual dengan harga seperti itu karena memang modal yang dikeluarkan memang cukup tinggi juga. Dan hal ini menambah kekhawatiran perebutan bahan baku sawit untuk program B50 membuat para pengusaha kecil harus memutar otak agar dapur tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan tema kita. Kami akan melihat secara dekat bagaimana kondisi usaha mikro warung makan yang ada bersama dengan Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Bapak Mukroni. Wawancara Pro 3. Pak Mukroni, selamat pagi. Selamat pagi, Iya. Mas Rudi ya? Iya, dengan Rudi Zain, Pak. Iya, Pak. Siap. Kondisi teman-teman di pengusaha warteg saat ini menghadapi harga minyak yang tidak menentu atau bahkan ketersediaannya pun juga tidak menentu, bagaimana Pak? Ya, Mas Rudi, di warteg ini kan hampir 80% itu menu warteg itu kayak gorengan, tumisan, itu kan menggunakan minyak ya. Minyak goreng gitu kan. Kalau minyak goreng mahal itu nanti akan berpengaruh kepada harga. Karena di warteg ini komponen harga yang kita sajikan itu kan ada 4 faktor, yaitu harga harga bahan baku, terus gaji, terus biaya operasional dan sewa. Kalau bahan-bahan ini naik, makanya menunya harus naik. Tetapi kan mohon maaf, ini daya beli kan misalnya kayak buruh atau mahasiswa gitu kan, kalau kita naikkan kan kasihan gitu kan, karena mereka juga keterbatasan. Oleh karena itu kita paling mengurangi komponen-komponen itu kan. Itu sih Mas Rudi. Pak Mukroni, kalau untuk gambarannya Pak ya, untuk warteg skala kecil itu biasanya satu hari membutuhkan berapa liter minyak goreng Pak yang dihabiskan? Rata-rata 4 liter Mas. 4 liter, untuk skala kecil ya? Iya, yang omsetnya di bawah 2 juta lah. Omset di bawah 2 juta, rata-rata 4 liter. Berarti kalau dikurangin sekarang bisa berapa liter Pak pemakaiannya? Ya, sekarang ini akhirnya kan berkreatif itu ya, dengan efisien itu kan. Tapi sekarang kalau minyak kan nggak bisa Mas, nanti akan mengurangi kualitas daripada menu gitu kan. Jadi ya tetap, tapi ya tadi kan sekarang ini justru mindset di teman-teman ini kan sudah, minyak kita kan sudah bagus itu kan di teman-teman. Artinya pilihannya bukan mengurangi tetapi menaikkan harga jualnya, begitu Pak? Menaikkan harga jual dan mengurangi porsi. Mengurangi porsi. Iya. Misal nih Pak Mukroni, gambarannya aja Pak ya. Ketika harga minyak goreng sekarang itu di angka 18.000 Pak, bahkan ke atas. Berapa persen kenaikan modal yang harus ditanggung pengusaha dan berapa persen kenaikan yang akan dijual ke konsumen Pak? Ya sekarang sudah nggak ada harga 19.000 Mas, karena minyak kita susah. Jadi sekarang harganya sudah di up 20.000 ke atas. 20.000 ke atas. Karena kita menggunakan minyak premium. Harusnya ada subsidi minyak kita, tapi kan di pasaran langka. Nah, akhirnya itu lumayan juga kenaikan marginnya gitu kan. 30-40% ada itu Pak ya, kenaikan marginnya. Iya. Apakah 30-40% itu juga merupakan rata-rata kenaikan harga jualnya nanti Pak? Ya harusnya begitu, tetapi kan tadi bahwa kita kan ada buruh, ada mahasiswa dengan kondisi daya beli yang masih belum menggairahkan gitu kan. Artinya ya kita tadi mengurangi pendapatan gitu kan. Misalnya kita 20% ya kita kurangin menjadi margin 10%. Itu aja. Tapi gimana maksudnya? Tapi saat ini lebih memilih yang mana? Menaikkan harga dengan mempertahankan porsi atau harga tetap tapi porsi berkurang, Pak? Ya kita lebih ke arah itu, karena yang kalau mana misalnya ini, kita menaikkan harga tetap tapi porsi kurang. Mengurangi porsi, Mas Rudi. Kalau misalnya hal ini masih berlanjut, Pak, kira-kira akan beralih kemana ini untuk minyak goreng? Apa semua ke premium atau bahkan ke minyak curah atau kemasan-kemasan lain yang mungkin didapatkan di pasar? Ya, kita di dalam komponen menu kan tadi ada harga bahan baku, ada asisten gaji ya. Nanti kan kita kurangin. Ketika bahan-bahan naik kan harus seimbang, maka mungkin kita akan mengurangi asisten, ya kan, supaya biaya operasionalnya seimbang.
Jadi kan ada bahan baku, asisten, biaya personal, dan sewa. Jadi nanti kita kurangi di situ aja, Mas, biaya-biayanya. Kalau minyak tetap, karena minyak kan nggak bisa kita produksi ya. Atau mungkin kalau misalnya yang nakal bisa aja minyak jelantah dia daur ulang, akhirnya kan akan terjadi penurunan kualitas juga nanti situ. Penurunan kualitas, ya ini kan bahaya juga kan, karena itu akan Tapi saya mengharap teman-teman jangan menggunakan itulah, karena pelanggan itu nanti akan sakit gitu kan. Tapi kan hukum pasar akan terjadi dengan hukum supply and demand, Mas. Okay. Akhirnya dengan harga murah akan ke sana. Tapi ya ini tanggung jawab pemerintah lah, supaya bagaimana rakyat mendapatkan harga yang terjangkau. Itu aja sih, Mas Rudi. Pak Mukroni, melihat kondisi di lapangan, Pak, dengan skema tadi harga tetap tapi porsi diturunkan, apakah juga terjadi perilaku yang berubah dari konsumen, Pak? Mungkin terjadi penurunan jajan atau makan di warteg atau bagaimana, Pak? Ya, mereka tetap makan di warteg, tapi tadi kan biaya mungkin istilahnya daya beli ya. Tetap mereka misalnya uang kan 15 gitu kan, 15.000. Mungkin yang tadinya makan ayam yang besar, sekarang ayamnya agak kecil gitu kan. Atau mungkin nanti diganti dengan telur gitu kan. Itu pelanggan juga kreatif juga. Saya pikir akan lebih pinter lah untuk mengkreatif. Itu artinya ada perubahan perilaku juga. Tetap juga gitu kan. Tetap datang ke warteg, cuman menunya kan variasinya banyak ya. Iya, tahu diri lah bahasanya, kan terjangkau lah gitu kan. Tapi kalau seperti itu, seberapa besar memberikan dampak penurunan omset buat si pengusaha wartegnya sendiri, Pak? Iya, karena kan tadi kan bahwa dengan kenaikan bahan baku, maka dia akan menentukan omset itu kan. Kalau itu masih jalan, misalnya dari 20% kita turunkan menjadi 10%. Ya kan, itu sih yang bisa. Tapi kan tidak terus-menerus, nanti bisa tadi kan. Karena komponen kan harganya kan tetap akan naik gitu kan, bahan baku, tadi asisten, terus sewa. Nanti akan dikurangi, misalnya pindah ke tempat yang lebih murah. Ya kan bisa aja, karena memang harus menyesuaikan faktor 4 tadi. Jadi mungkin kalau harga gini naik, bisa aja warga dari Jakarta pindah ke Bekasi, kemana. Gitu. Tapi itu kreativitas inilah. Pak Mukroni, dari kondisi kenaikan harga minyak saat ini, Pak, menurut Bapak atau menurut teman-teman, apakah ini sudah dalam tahap yang mengancam keberlangsungan usaha warteg, Pak? Iya, ini karena kan kita juga mudah-mudahan badai cepat berlalu ya, karena ini sekarang kita dihadapkan kepada badai perang global ya. Terus yang kedua kan hidrometeorologi, Mas Rudi, bencana kan. Nanti ada kemarau. Ini kan juga akan mempengaruhi harga bahan baku ya, misalnya kayak padi, beras, terus lain sebagainya. Ya nanti akan menyesuaikan gitu kan. Tapi ya kita kan mengharap bahwa kita kan ada pemerintah lah untuk bisa bagaimana ini rakyat bisa membeli dengan terjangkau, sehingga kita bisa melayani wong-wong cilik gitu kan, untuk kita kasih pelayanan yang baik gitu, Mas. Baik. Apa pesan yang ingin disampaikan, Pak, agar usaha warteg tetap berjalan, daya beli masyarakat juga tetap terjangkau? Karena warteg kan jumlahnya cukup besar, bahkan ini sebagai salah satu fondasi ekonomi kita. Silakan. Iya, kami mengharapkan pemerintah untuk mengantisipasi ya terhadap gejolak-gejolak tadi, karena ada gejolak global, dan yang kedua adalah yang paling penting adalah mitigasi bencana, Pak, karena ini yang kita hadapkan itu kan bangsa kita sendiri. Kalau perang mungkin bangsa-bangsa lain akan ikut nimbrung lah, tapi kalau sudah bencana ini kan berarti kan bangsa kita yang harus mengantisipasi atau memitigasi. Oleh karena itu pemerintah terhadap nanti ada kekeringan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah pembiayaan, Mas. Itu UMKM itu diberi pembiayaan yang murah gitu kan. Yang ketiga adalah stimulus bantuan sosial supaya daya beli naik. Itu aja sih, Mas, yang kami harapkan dari pemerintah. Pak Mukroni, terima kasih banyak, Pak. Dan mudah-mudahan ini kesadaran kita semua untuk bisa mempertahankan aktivitas ekonomi di ekonomi mikro kita. Terima kasih banyak, Pak Mukroni ya. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi, Pak. Sama-sama. Selamat pagi, Mas Rudi. Demikian tadi Mukroni dari Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara. Wawancara Pro 3.